Mohon diperhatikan untuk durasi pada saat presentasi maupun tanya jawab, dan saya akan memotong presentasi ataupun jawaban kalian sekiranya jika waktu yang diberikan sudah habis. Oke? Kalian sudah siap, tim Deploy Gaya? Oke, siap. Oke, siap. 5 menit waktu dipersilakan dari sekarang. Baiklah. Izin saya spin Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Sindu dengan Agung dan Arifudin dari kelompok Deploy Nggak Ya Degaya, memperkenalkan aplikasi kami bernama Heal, Healthy Eat and Lifestyle. Tetap sehat, tetap bisa makan enak. Nah, latar belakangnya ini. Jadi dari visual tahun lalu ternyata kita dapat nih ya, ini dari hasil tim kami, 6 dari 10 penyakit dengan biaya rujukan tertinggi itu ternyata terkait loh dengan darah tinggi dan diabetes, di mana kelas 1 merupakan kelas layanan terbanyak untuk 6 penyakit tersebut. Dan jika kita lihat lagi, ternyata beban BPJS Kesehatan itu besar sekali. Jadi kata Pak Dr. Nuri Fatsyah ini, penyakit katastrofik karena DM dan darah tinggi itu 30% pembiayaan BPJS. Jadi diperkirakan 28,5 triliun tuh untuk penyakit tersebut. Padahal di Indonesia penyakit tersebut karena gaya hidup orang Indonesia yang kurang kurang bagus ya. Ada pola makan nggak sehat, garam gula tinggi, jarang aktivitas, merokok, kurang tidur dan kurang cairan. Sehingga kami mengusulkan ada tindakan preventif di mana perubahan gaya hidup. Kenapa? Begitu udah kena diabetes, penyakit lainnya biasanya nyebar tuh. Jadi agak susah tuh, nanti juga biayanya juga besar untuk BPJS. Oleh karena itu kita menciptakan aplikasi Heal ini di mana kita ingin mencoba mengubah gaya hidup pasien, terkoneksi dengan smartwatch sebagai IoT-nya dan aplikasi JKN Mobile, memantau riwayat aktivitas, penyakit, gula darah, tekanan darah, minum, obat kaskes dan makan, di mana pasien nanti akan lebih aware. Nanti ada gamification, ada computer vision juga untuk meningkatkan engagement. Setelah memanfaatkan smartwatch. Kenapa smartwatch? Karena fiturnya banyak dan makin murah. 285.000 sekarang udah fiturnya melimpah ruah. Sehingga itu bisa dibeli oleh banyak lapisan masyarakat, terutama di kelas 1 BPJS. Nah, ini approach-nya agak baru ya. Kalau biasanya aplikasi lifestyle biasa aja, kita fokus untuk pasien BPJS di diabetes dan hypertension. Jadi di situ kita menggabungkan data di JKN Mobile dari smartphone Google Fit, kemudian kita bikin juga algoritma computer vision. Nah, computer vision ini kita kombinasikan dengan nutrition facts. Jadi kita bisa foto makanan, kemudian kita bisa tahu nih berapa kalorinya, berapa lemak, karbohidrat, dan protein. Di mana ini kita masih ada 34 makanan, kita training akurasi 96% dan validation 86,259%. Nah, ini kira-kira live demonya akan saya tampilkan. Ini karena waktunya mepet, kita rekam video aja. Jadi login di aplikasi, nah di situ nanti kita bisa lihat ya dari data BPJS, kemudian umur, berat badan, kemudian tensi, gula, kalori in, kalori out gitu kan. Dan di bawahnya nanti ada beberapa fitur seperti aktivitas saya. Nah, apabila kita klik nih makan dan minum, nah kita lihat ada konsumsi kalori dalam 7 hari terakhir, kemudian juga dari lemak, protein, dan karbohidrat. Di mana juga kita lihat ada risiko kan, tiap makanan yang beda-beda ya, itu ada proporsinya di situ. Kalau kita mau ngambil, misalnya kita mau cari nih makanan apa ya, ini ya. Nah ini soto ya, moga-moga keluar nggak bakso, kita upload foto, itu akan dikenali sebagai soto. Alhamdulillah soto ya, kalorinya 325, ada lemak, karbohidrat, protein, dimana di situ nanti tercatat tuh makan hari ini apa, minum hari ini berapa banyak, sehingga itu nanti jadi catatan yang baik di situ. Nah setelah tadi fitur makanan, ada juga nih fitur lainnya, yaitu fitur olahraga ya. Kalau olahraga mungkin kita udah sering lihat ya, tapi di sini ada beberapa tambahan yang kami ini. Jadi selain kita mencatat aktivitas harian seperti olahraga, jalan, tidur, kita juga ada hard point nih yang standar WHO sama AHA, sehingga nanti bisa untuk memantau. Selain itu ada pembakaran kalori terakhir, dan sebenarnya ada gamification, cuma lupa nih kayaknya diklik. Nah, nanti kita tunjukkan, dan terakhir kita juga ada riwayat pengobatannya. Nah, ini yang nggak ada nih biasanya. Jadi kita ambil juga dari data dari CKN Mobile gitu ya. Di CKN Mobile nanti kita lihat nih jadwal obat rutinnya, kemudian jadwal periksa rutin, kemudian ketersediaan ruang vaskes terdekat. Jadi di sini kita bisa secara holistik membantu orang-orang yang terkena diabetes ataupun calon kena diabetes atau hipertensi. Nah, untuk impact-nya sendiri ya, jadi harapannya nanti ada perubahan gaya hidup ya, sehingga nanti bisa juga dilihat riwayat aktivitas ya, sehingga nanti nakes juga gampang tuh kasih resep, mantau kondisi pasien dan kawan-kawan.
Nah, teknologi juga nanti semakin maju ya, akan ada mungkin bisa cek gula darah langsung atau tensi ya. Dan harapannya apa? Ini impact yang besar adalah jika 20% pasien pakai, mengurangi 50% biaya, ada pengurangan kira-kira 2,85 triliun nih apabila ini diaplikasikan. Saya rasa ini akan sangat besar. Nah, meskipun begitu, kita misalnya masih punya banyak keterbatasan dan future consideration, yaitu data pasien yang kita pakai ya masih dummy karena kita nggak bisa dong apa masalah data pasien langsung nyambung ke CKN mobile. Kalau bisa nanti lebih bagus, integrasinya masih belum full banget, UX UI-nya juga apa adanya karena digarap dalam waktu 4 hari dengan kesibukan kantor gitu ya. Kemudian juga ada butuh data baru lagi tuh untuk computer vision-nya, sehingga nanti ini masih banyak yang bisa kita improve. Ya, ini tim kami, Mas Agung sebagai programmer, saya sebagai product manager, dan Mas Arifudin sebagai analis. Jadi kami dari Deploy Gaia tim, kami berharap aplikasi ini dapat berguna bagi pasien, tenaga kesehatan, BPJS, dan mari kita gotong royong menuju Indonesia yang lebih sehat. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Silakan kalau ada pertanyaan. Terima kasih tim Deploy Gaya. Hampir saya mau ngingetin bahwa waktunya sudah habis, ternyata sudah sampai di slide terakhir. Udah latihan, Mbak. Mantap. Oke, berikutnya kita akan langsung masuk ke sesi tanya jawab selama 15 menit. Untuk para dewan juri seperti biasa, silahkan raise your hand untuk yang ingin mengajukan pertanyaan kepada tim Deploy Gaya. Silakan. Untuk Pak Tuhu, silakan Pak Tuhu. Oke, ya ini menarik ya karena ini yang kedua ya bicara tentang preventif. Tapi kan kalau dilihat semacam itu kan idealnya orang akan mau masukin data dan segala macam. Ya justru kan biasanya mereka yang mengalami hipertensi, yang ini kan karena memang tidak disiplin dari awal. Nah sebenarnya alat ini yang paling penting adalah bagaimana kemudian memotivasi orang, give incentive dan kasih punishment. Nah kira-kira yang dibayangkan seperti apa gitu dari sistem ini? Karena kalau menurut saya tadi ya orang selalu ngecekin ya gitu tuh pasti dirinya udah pasti sehat gitu kan. Justru kan mereka nggak akan kena. Sementara kalau ada bicara yang seperti ini tadi kan justru orang-orang tadi kan memberikan insentif orang-orang yang tadinya mungkin selebor menjadi lebih peduli karena kalau enggak ya tadi nggak akan bermanfaat bagi PJS tetap nanti biayanya gede. Gitu. Ada sistem. Nah kira-kira apa yang dibayangkan untuk semacam ini? Nanti. Oke, terima kasih Pak Tuhu. Jadi kalau yang saya bayangkan sih tadinya gimana kalau diwajibkan? Kalau diwajibkan kayaknya agak mustahil ya, kasihan ya apa yang nggak punya ya. Itu loh, ada HAM loh nanti ada di Nah iya makanya. Nah akan tetapi mungkin akan lebih baik apabila misalnya dari BPJS tuh memberikan misalnya adalah apa kaos gratis lah atau misalnya ada sesuatu apa ya hadiah-hadiah yang untuk orang-orang yang secara rutin menggunakan aplikasi dan datang ke klinik dan dia apa ya di situ kan ada gamification-nya ya misalnya yang peringkat 1 kita kasih hadiah atau apa, nah itu juga bisa tuh, jadi pengeluarannya nggak banyak Pak ya kan, harusnya nggak banyak dibandingkan apabila misalnya dia nanti bedah jantung itu kan jauh lebih tinggi lagi, jadi itu bisa diaplikasikan. Kalau saya sih kebayangnya seperti itu, dan kalau memang memaksakan wajib itu juga nggak ini sih nggak akan efektif. Yang paling mungkin adalah apabila sudah ada yang dapat manfaatnya, dia akan bercerita ke orang lain, ya kan? Nah, dari word of mouth itu kan paling kuat ya. Nah, itu nanti mungkin bisa ditularkan tuh biar mereka bisa menggunakan aplikasi itu juga. Dan mungkin nanti dari dokter juga bisa menyarankan, Pak, pakai aplikasi ini agar nanti pengobatannya lebih bagus lagi, lebih pas lagi, karena saya bisa memantau kondisi kesehatan Anda dari aplikasi tersebut. Paling gitu, kita sosialisasi. Sedikit Mas Sindu, Pak Tugu, terima kasih pertanyaannya. Jadi konsep yang kami bangun untuk meningkatkan engagement dari pengguna adalah gamification yang tadi belum tampil sebenarnya, kelupaan. Nah dari gamification ini sebenarnya orang akan termotivasi Pak, karena pada dasarnya naluri manusia itu kompetitif gitu ya. Kita sebenarnya bisa bikin semacam klasemen harian, orang bisa menginvite teman kantor, keluarga untuk bikin liga. Saya bayangkan ini seperti konsep liga kalau di game itu Fantasy Premier League Pak Tugu. Itu sungguh-sungguh meningkatkan engagement dari penonton Liga Inggris yang awalnya tidak peduli dengan match-match tim mediocre menjadi mau nonton karena apa? Karena mereka tahu saya punya tim di Crystal Palace misalkan. Nah itu sih yang mau kita tekankan untuk menaikkan engagement. Mungkin sedikit juga Pak. Jadi yang salah satu keunggulan di aplikasi kita bahwa kita kan memakai API-nya Google Fit ya, di mana Google Fit itu bisa connect dengan berbagai macam smartboard ya. Jadi
Kalau yang kita lihat sekarang, aplikasi smartwatch itu biasanya hanya untuk spesifik untuk aplikasi mereka sendiri ya. Jadi misalkan Samsung ya pakai aplikasinya Samsung. Tapi ternyata dari Google Fit ini bisa disambungkan ke smartwatch masing-masing berbagai macam brand ya. Jadi itu yang membuat mungkin kalau misalkan hanya pengguna Samsung mungkin dibikin liga juga mungkin nggak terlalu seru ya, karena nggak semua orang mungkin pakai Samsung. Tapi ketika sudah berbagai macam brand itu masuk, itu ya mungkin baru bisa dibikin satu jenis kayak gamification tadi ya. Itu yang membuat menarik di sini bahwa bisa lebih dari satu smartwatch atau brand. Dan juga keunggulannya sendiri karena tersimpan cloud, ketika kita ganti smartwatch itu pun masih tersimpan data kita. Nah mungkin yang males mungkin sekarang ketika ganti smartwatch, wah datanya hilang. Nah, itu dengan ada ini tuh bisa selalu terdeteksi ya. Itu mungkin itu. Oke, baik, untuk Pak Tuhu, apakah ada pertanyaan tambahannya lagi? Apa sudah oke? Oke, sudah oke. Mungkin nanti yang lainnya dulu. Nah. Baik. Siap. Terima kasih Pak Tuhu. Dan berikutnya Pak Hari, silakan untuk pertanyaannya. Ya, Mbak Ita. Yang pertama tadi ada kemiripan dengan yang disampaikan Pak Tuhu tadi. Tadi dijawab soal gamifikasinya. Kalau saya lebih melihat lebih ke interaksi dua arah. Jadi selain perangkat ini merekam aktivitas kita, mungkin tahu kita ngapain, makan apa dan sebagainya, feedbacknya ke user itu seperti apa. User itu bisa berarti yang memakai itu sendiri, memakai smartwatch, maupun institusi kesehatan kalau dikaitkan dengan BPJS itu ya. Itu yang pertama. Jadi menambahkan yang tadi sudah dijelaskan ke Pak Tuh juga soal feedbacknya gitu. Karena kalau dia cuma merekam gitu kurang bagus. Nah, walaupun saya jadinya concernnya ke kalau pengguna itu tahu bahwa data aktivitasnya itu di-share dengan BPJS, bisa jadi dia makin semangat, bisa jadi malah nggak mau pakai layanan itu gitu kan, karena merasa bahwa wah ini saya dipantau gitu ya, jadi nggak mau dia pengen saya mau olahraga tapi jangan dipantau kan gitu ya. Jawabannya kan gitu. Itu tadi terkait dengan gamifikasi istilahnya tadi gitu ya. Iya, betul. Yang kedua, algoritma ini menarik karena bagi saya namanya smart system itu pasti terkait dengan algoritma, baik itu menggunakan AI ataupun algoritma yang lain. Tadi diberikan contoh pada prediksi nutrition facts dari makanan gitu ya, itu juga sudah bagus. Kalau terkait dengan performa kesehatannya sendiri, algoritma apa yang mungkin ada, sudah di-deploy atau sudah dipakai untuk kalau kita sudah punya data dari aktivitas smartwatch, apa saja sih yang kita bisa dapatkan? Algoritmanya menghasilkan informasi apa saja? Silakan. Oke, silakan tim Deploy Gaya. Ayo, siapa yang mau jawab? Ya, mungkin sebelum disiapkan teman yang mungkin mau menunjukkan di aplikasinya ya. Jadi kalau untuk terkait dengan measurement-nya, ini kan kita memang pertama menangkap dulu ya, atau dulu record dari aktivitas peserta. Nah, di samping itu kita juga ada target, Pak. Jadi kan kayak berat badannya ini belum ideal nih. Jadi ada gap antara yang ideal dengan yang kondisi sekarang. Nah, itu yang dapat kita kejar. Begitu juga dengan kalori in, kalori out ya. Jadi kalau kalori ingin kurang atau mungkin terlalu banyak tapi nggak ada yang keluar, itu bisa jadi warning juga ya, jadi warning system, tapi memang kita belum sampai menambahkan fitur itu untuk ada rekomendasi, tapi kita untuk kedepannya itu akan bisa ditambahkan dengan adanya record ini, kita bisa membuat satu warning system itu. Ya, saya nambahin dikit Pak, jadi memang warning system ini kenapa belum kita buat ya karena waktu terbatas dan memang nggak bisa sembarangan Pak kita membuatkan, harus konsultasi dengan orang di kesehatan juga kan gitu. Jadi memang di sini kita masih fokus ke indikator-indikator yang kira-kira orang itu harus concern tuh terhadap indikator kesehatannya tadi, seperti tensi, gula darah gitu kan, paling nggak ada catatannya lah, dia bisa memantau. Karena gini Pak, keluarga saya ada juga yang diabetes dan darah tinggi gitu ya, dan itu memang saat ini tidak terlalu terpantau karena memang meskipun punya smartwatch, aplikasinya hanya bisa menghitung langkah tuh itu, padahal mungkin harus ada misalnya dia udah suntik insulin atau belum ya kan, hari ini makan apa saja. Nah itu kan sebenarnya bisa di record tuh sehingga bisa lebih terpantau meskipun ingin tapi nggak ada aplikasinya. Nah ini salah satu motivasi kenapa membuat seperti itu gitu. Mungkin bisa nambahin Mas Budi. Terima kasih. Ini Pak, jadi kalau masalah feedback yang jelas sudah pasti dari, jadi
ini nyambung ke algoritma yang performance kesehatan juga Pak. Jadi yang di input itu nanti dari tinggi badan, itu kita pakai rumus yang dari Kementerian Kesehatan untuk mengukur berapa sih sebenarnya kebutuhan kalori harian. Nah, dari tinggi badan itu nanti dihitung, ada rumusnya ke berat badan ideal, dari situ nanti akan ketemulah kebutuhan kalori harian berdasarkan fisik dan juga aktivitasnya. Kalau sedang itu nanti nambah sekian persen, kalau berat sekian persen gitu Pak. Ini algoritma dari performance kesehatan, kemudian feedbacknya sudah pasti kalau misalkan ini, misalkan contohnya Pak, yang kalori in versus kalori out, kalau misalkan ada gap terlalu tinggi, antara kalori in misalkan sudah mengkonsumsi 3.000, kalori out-nya cuma 500 misalkan, itu kan akan ada warning tadi. Akan ada warning bahwa, oh berarti nanti rekomendasinya, feedback untuk penggunanya, ayo, aktivitas nih biar kalori yang udah dimasukkan ke dalam tubuh dikeluarkan sehingga lebih seimbang. Kalau masalah data security ya ini yang memang menarik nih. Kalau memang karena ini tentunya perlu semacam ini Pak, kerjasama yang mumpuni gitu ya. Perlu dibicarakan juga dengan teman-teman di BPJS Kesehatan mengenai data ini sehingga memang data security bisa menjadi isu yang diperhatikan sehingga tidak menjadi resistensi dari para pengguna. Mungkin itu. Oke, untuk Pak Hari, apakah ada tambahan pertanyaan lagi atau sudah jelas? Sudah cukup, ya. Terima kasih. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Ono. Silakan Pak Ono. Terima kasih. Tadi di awal banget itu salah satu isu yang diangkat kenapa sampai device ini dikembangkan karena urusannya hipertensi dan gula darah, dan bagus banget sih kalau bisa solve. Dan solusinya pakai smartwatch, udah gitu pakai disambungin ke sistem Anda. Tadi juga Mas siapa tadi udah bilang banget smartwatch kayaknya cuman ngukur langkah. Kalau saya baca-baca juga kayaknya juga bisa deteksi denyut jantung. Dan nggak banyak gitu. Nah pertanyaannya bagaimana hubungan dari parameter yang dia ukur tadi dengan deteksi hipertensi sama gula darah gitu. Karena hipertensi dan gula darah urusannya kan kita ngelihat darahnya langsung. Kalau mau lihat bener sih ngelihat darah langsung ya. Gitu. Pertanyaan seberapa presisi sih dari parameter tadi saya bisa memprediksi hipertensi sama gula darah, tingkat presisinya lah berapa gitu. Oke, siap Pak Ono. Ini saya pertama kali nih ketemu Pak Ono. Dari kemarin cuma denger di berita. Nah, iya, yang suka sama cowok, yang suka sama gua cowok semua, sebel banget gua. Aduh. Iya Pak, jadi gini, ini kami tidak memprediksi Pak. Jadi di sini adalah saat ada hipertensi dan gula darah itu kan kalau orang sakit diabetes sama ini kan dia ngecek ya biasanya ya, entah mingguan, entah harian gitu kan, berapa angkanya. Nah di situ tuh direkord Pak. Oh alah, bukan pakai smartwatch-nya berarti ya? Smartwatch-nya ada Pak, cuma kan teknologinya masih belum. Oh alah. Masih ada Pak, itu dikembangkan. Jadi nggak ada hubungan sama IoT-nya dong berarti dong? Ya IoT-nya tadi Pak, masalah langkah, masalah. Oh oke. Ya udah. Masalah detak jantung dan kawan-kawan Pak. Oh oke. Terus kalau misalnya IoT bisa seperti itu, saya rasa ya tes gula darah gitu udah nggak laku ya. Kalkulasinya juga nggak ini. Terus ngubunginnya gimana? Ngubungin antara hasil pengukuran detak jantung segala macam sama pengukuran gula darah? Udah pernah ini nanya beneran ini, bukan ngetes. Iya. Ada pernah lihat hubungannya nggak apa gimana? Jadi hasil smartwatch dengan pengukuran gula darah sama hipertensi. Oke Pak, jadi karena ini saya buka aja ya Pak, ini karena istri saya sendiri kemarin sempat kena diabetes gitu ya. Iya, saya juga hipertensi sih, jangan buat ya. dan sempat kena COVID gitu, jadi akhirnya sekarang banyak olahraga Pak, dimana di situ memang akhirnya dengan semakin banyak jalan kaki Pak, semakin banyak ininya ya. Aktivitasnya memang pengukuran gula darah dan penggunaan insulinnya bisa dikurangi Pak. Oh. Itu sangat menyangkut banget sih Pak. Tapi ukurannya belum dapat ya? Ukurannya belum bisa karena tiap orang kan akan berbeda Pak. Iya sih, gue juga kebayang. Jadi nggak segampang itu. Iya Pak. Oke. Siap, saya stop sampai sini aja biar yang lain bisa nanya. Terima kasih. Mungkin kalau pendekatan kalkulasinya, Pak Ono mungkin bisa dari konsumsi makanan tadi Pak.
konsumsi makanan itu kan kita bisa dari computer vision bisa predik nutrisinya termasuk karbohidrat. Itu kan bisa ya, tapi memang belum terbangun sih Pak. Gue lagi mikir machine learning-nya keren nih kalau bisa jadi. Itu aja sih. Thank you. Nggak sempet Pak, waktunya cuma 5 hari Pak. Saya pakai Dr. Laser sekarang sih. Ini iklan aja, saya pakai Dr. Laser buat mecahin lemak sama gula darah saya, pakai Dr. Laser sekarang. Fisik ya, pakai laser, sinar laser di laser. Gitu. Ya udah stop. Ini biar yang lain nanya dulu. Salah satunya untuk edukasi untuk masyarakat juga ya Pak. Jadi bisa jadi kita selama ini merasa sehat-sehat ya, tapi ternyata ketika direkod, ini gaya hidup yang tidak sehat. Iya. Makanan yang masuk tinggi kalori, tinggi lemak. Iya, saya kayak gini soalnya kemarin ditolak vaksin sih. Vaksin ditolak 3 kali gua. Ya udah stop, biar yang lain nanya. Oke, baiklah, sepertinya 4 dewan juri kita sudah bertanya semua. Oh, udah nanya semua. Dulu masih ada Pak Mustafa. Pak Mustafa mau bertanya? Saya cukup. Cukup. Oke, nah ini masih ada sisa 30 detik untuk tim Deploy Gaya memberikan final statement sebagai penutup paparan hari ini. Silakan. Baiklah, jadi konsep dari kami adalah dibandingkan membangun IoT sendiri, kemudian ini kita mengoptimalkan IoT yang ada dan banyak di masyarakat. Kita gunakan apa yang ada fiturnya smartwatch, dan ke depan nanti fiturnya akan makin banyak Bapak sekalian. Sehingga itu nanti bisa dimanfaatkan oleh BPJS untuk diabetes dan darah tinggi, dimana itu triliunan tadi ya dananya. Saya rasa impact-nya kalau ini benar-benar bisa dijalankan, mungkin setahun ini nggak terlalu terasa, beberapa tahun ke depan akan sangat terasa apabila betul-betul dijalankan. Baiklah, terima kasih. Baiklah, terima kasih buat tim Deploy Gaya. Terus aku sempat kepikiran mau pengen nanya, tapi kan bukan dewan juri ya. Cuma sempat kepikirannya lebih ke, kan dia masukin ada makanan ya Bapak Ibu ya. Nah aku kepikiran itu yang masukin makanan untuk, maksudnya data makanan, how to mengenal makanannya itu dari merekanya, dari tim devnya sendiri, apa dari usernya juga bisa. Itu pemikiran tiba-tiba ada makanan bisa dimasukin. Gitu udah habis, waktunya udah habis. Oke. Jangan, ntar aja. Oke. Tim Deploy Gaya, terima kasih atas paparan dan jawabannya. Good luck dan silakan meninggalkan breakout room, dan nanti tolong kembali lagi jam 2 untuk mengikuti penutupan serta pengumuman pemenang. Oke? Terima kasih dan sukses selalu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Bapak Ibu. Oke, para dewan juri silakan mengisi form yang sudah disediakan. Dan ada captcha-nya sekarang keluar captcha sialan. Iya. Harus verify. Untuk verify robot apa bukan nih? Iya bener, udah gitu saya salah terus dari tadi. Ala ilaha illallah. Boleh lah itu. 2 kali kena ngitung truk. Iya ngitung truk bener Pak. Aduh sama Pak. Ngitung truk apa ngitung ini? Lampu merah. Ini truk yang ini dan salah melulu saya. Kadang kan kalau ngitung captcha kan ada truk, lampu merah, mobil, tanda jalan, marka. Iya. Oke, kayaknya bener masuk. Mudah-mudahan masuk nih. Hore. Pokoknya kalau tim dewan juri ada yang menemui kesulitan untuk penginputan nilai, nanti bisa colek-colek ke tim adminnya ya. Asik. Admin, mari kita colek. Di shout out aja, pasti nanti akan dicautin sama beliau. Oke, sebelum kita masuk ke peserta kita yang ke-9, sedikit fakta mengenai Internet of Things adalah sudah diprediksi akan ada 10,2 juta smart clothing yang akan dipasarkan pada tahun 2020. Nah, sebagai contoh, smart clothing memungkinkan penggunanya untuk mengatur musik, mengendalikan mesin cuci, atau menerima panggilan telepon dengan mudah. Wah, ini menarik nih, karena saya senang kalau bisa mengatur apapun dari genggaman saya. Entah dari smartwatch atau dari smartphone, saya suka kalau bisa mengatur apapun itu. Oke, baiklah, semua nilai sudah dikonfirmasi oleh tim admin sudah masuk. Saatnya kita masuk ke peserta yang ke-9, yaitu Budi Satrio 85. Apakah tim Budi Satrio 85 sudah siap? Sudah. Oke. Pakai belangkon nih. Iya. Oke, baik Bapak Ibu, audiens dan juga para dewan